Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku di channel Baisin Film. Di video kali ini aku mau bahas alur cerita film Big Hero 6. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan subscribe dan like video ini jika suka. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film dibuka dengan adegan menampilkan sebuah kota bernama San Francisco, di mana kota tersebut memiliki teknologi yang canggih. Kemudian scene berlanjut saat berada di pertarungan antar robot, di mana dua robot sedang bertarung, sampai akhirnya robot milik Tuan Yama memenangkan pertandingan itu. Setelah itu Tuan Yama mengambil bayarannya, dan mengatakan ke semua orang siapa yang berani melawan robotnya. Saat itu semua orang yang ada di sana tidak berani. Tidak lama kemudian seorang anak laki-laki bernama Hiro datang dan mencoba untuk melawan robot Yama. Tuan Yama dan para penonton saat itu sempat tertawa, karena yang menantang Tuan Yama adalah anak laki-laki dengan robotnya yang kecil. Dan saat itu juga Hiro dan Tuan Yama membayar uang taruhan. Pertandingan pun dimulai. Awalnya pertandingan dimenangkan oleh robot Tuan Yama. Hiro saat itu sempat kaget dan meminta untuk bertanding lagi. Tuan Yama saat itu tidak mau dan menyuruh Hiro untuk pulang. Tidak lama kemudian Hiro kembali memasang uang taruhan. Akhirnya pertandingan kembali dimulai. Kali ini robot Hiro menggunakan mode penghancur, sampai akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Hiro. Tuan Yama saat itu terkejut dan tidak terima atas kekalahannya, dan menyuruh anak buahnya memberi pelajaran pada Hiro. Hiro pada saat itu hampir dikeroyok oleh anak buah Tuan Yama. Tidak lama kemudian kakak Hiro bernama Tadashi datang untuk menyelamatkan Hiro. Saat ingin keluar dari tempat itu, tiba-tiba polisi datang dan menangkap mereka semua. Diketahui pertandingan tersebut ilegal. Kemudian bibi dari Hiro dan Tadashi datang untuk menjemput mereka. Saat di dalam mobil, bibi Cash sempat marah kepada mereka. Sesampainya di rumah, Hiro dan Tadashi meminta maaf pada bibi Cash dan mereka juga mengatakan bahwa mereka sangat menyayangi bibi. Bibi yang mendengar hal tersebut juga mengatakan bahwa ia sangat menyayangi mereka. Kemudian scene berganti saat Hiro dan Tadashi berada di kamar mereka. Saat itu Tadashi memberikan nasihat kepada Hiro agar tidak bertanding robot lagi. Namun Hiro tetap ingin bertanding robot. Tadashi yang mendengar hal tersebut sempat pasrah dengan keinginan adiknya itu. Kemudian saat Hiro ingin pergi ke pertandingan robot, Tadashi mengatakan akan mengantarnya. Hiro yang mendengar hal tersebut sempat heran dengan perkataan kakaknya. Kemudian kakaknya mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan adiknya pergi sendirian. Kemudian scene berlanjut saat Tadashi dan Hiro sampai di Institute of Technology Francisco. Dan saat itu juga Hiro menanyakan apa yang akan kita lakukan di kampus kakaknya. Tadashi mengatakan bahwa ia ingin mengambil sesuatu di sana. Kemudian scene berganti saat mereka sampai di ruangan laboratorium. Dan saat itu juga Hiro terkejut melihat teknologi canggih yang dibuat oleh teman-teman Tadashi. Saat Hiro mendekati sepeda canggih, teman Tadashi bernama Gogo menanyakan siapa anak ini. Kemudian Tadashi memperkenalkan adiknya kepada Gogo. Gogo pun mengucapkan selamat datang di lab kutu buku. Setelah itu Hiro kembali mendatangi alat laser canggih milik teman Tadashi bernama Wasabi. Kemudian teman Tadashi bernama Honey Lemon datang dan memperlihatkan kepada Hiro tentang alat canggih yang ia buat. Kemudian Tadashi memperkenalkan temannya lagi bernama Fred. Setelah itu Fred datang dan memperkenalkan dirinya kepada Hiro bahwa ia adalah maskot kampus. Namun ia bukan mahasiswa di sana, melainkan penggemar sains. Setelah berkenalan dengan teman-teman Tadashi, Tadashi memperlihatkan alat canggih buatannya. Saat itu Tadashi mencoba membuat luka di tangan Hiro. Setelah itu robot buatan Tadashi bergerak dan memperkenalkan diri yang diberi nama Baymax. Robot tersebut adalah robot pendamping kesehatan pribadi Hiro. Dan robot tersebut bereaksi saat Hiro merasakan kesakitan. Kemudian Baymax mencoba memindai kondisi Hiro. Dan saat itu juga Baymax mengetahui luka yang harus diobati. Setelah berbincang-bincang dengan Baymax, tiba-tiba Profesor Roberto Callaghan datang ke ruangan Tadashi dan melihat Hiro. Setelah itu Profesor Robert ingin melihat robot buatan Hiro. Dan saat itu juga Hiro terkejut karena profesor itu adalah penemu hukum robotik di kampus tersebut. Profesor Robert saat itu juga menawarkan agar Hiro mendaftar ke kampusnya. Hiro yang mendengar hal tersebut sempat merenung. Dan akhirnya Hiro menanyakan kepada Tadashi tentang bagaimana ia bisa mendaftar di kampus itu. Kemudian scene berganti saat berada di rumah. Tadashi saat itu menjelaskan cara agar Hiro bisa mendaftar. Tadashi mengatakan bahwa setiap tahun akan diadakan pameran karya mahasiswa.
Dan Hiro diminta untuk membuat teknologi canggih yang bisa membuat kagum Profesor Robert agar Hiro bisa masuk ke universitas tersebut. Setelah Hiro mendengarkan penjelasan kakaknya, ia pun langsung merancang alat canggih apa yang bisa membuat Profesor kagum. Namun tidak lama kemudian Hiro tidak mendapatkan ide untuk membuat alat canggih. Hiro saat itu hampir putus asa. Tidak lama kemudian Tadashi mencoba untuk memberikan semangat pada Hiro. Akhirnya Hiro mendapatkan ide setelah melihat robotnya. Kemudian scene berganti saat Hiro mengerjakan teknologi buatannya. Setelah selesai, Hiro dan Tadashi datang ke acara pameran karya mahasiswa, di mana di sana banyak karya mahasiswa yang sangat bagus. Dan saat itu juga teman-teman Tadashi memberikan semangat kepada Hiro. Setelah berbincang-bincang, Hiro dipanggil untuk memperkenalkan karyanya di atas panggung. Kemudian Hiro mulai memperkenalkan karyanya yang bernama Microbot, di mana alat tersebut dikendalikan oleh pemancar saraf. Setelah selesai memperkenalkan karyanya, Tuan Cray berminat untuk membeli karyanya. Tidak lama kemudian Profesor Robert datang dan mengatakan agar Hiro tidak menjualnya. Hiro yang mendengar hal tersebut langsung mengatakan kepada Tuan Cray bahwa ia sangat berterima kasih dengan tawarannya. Namun Hiro tidak ingin menjual Microbot. Akhirnya Tuan Cray pergi meninggalkan mereka. Setelah itu Profesor Robert memberikan surat dan mengucapkan selamat karena Hiro diterima di kampus tersebut. Saat itu Bibi Cash dan teman-teman Tadashi sangat bahagia mendengar Hiro diterima di kampus itu. Kemudian scene berganti saat Tadashi mengucapkan selamat kepada Hiro atas keberhasilannya untuk masuk ke kampus itu. Hiro yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa ia tidak akan bisa seperti sekarang kalau bukan bantuan dari kakaknya. Dan saat itu juga Hiro berterima kasih kepada kakaknya. Di sela-sela perbincangan, tiba-tiba tempat acara pameran itu terbakar. Tadashi dan Hiro pun mendatangi tempat itu. Dan salah satu pengunjung mengatakan bahwa Profesor Robert masih ada di dalam. Tadashi yang mendengar hal tersebut ingin membantu mengeluarkan Profesor dari sana. Hiro saat itu sempat menghalangi Tadashi agar tidak masuk ke sana karena berbahaya. Namun Tadashi tetap masuk ke sana. Tidak lama kemudian tempat tersebut meledak. Atas kejadian itu Profesor Robert dan Tadashi tewas. Kemudian scene berganti saat Hiro dan keluarganya sedang berduka atas meninggalnya Tadashi. Kemudian scene berganti lagi saat berada di rumah. Saat itu Bibi Cash datang ke kamar Hiro dan mengatakan bahwa pihak kampus menelpon Hiro untuk mulai aktif belajar. Hiro yang mendengar hal tersebut mencoba untuk mempertimbangkan hal tersebut. Setelah itu Hiro mengecek komputernya dan melihat pesan dari teman-temannya. Saat itu teman-temannya sangat khawatir dengan keadaan Hiro, dan mereka berharap Hiro berada di sana bersama mereka. Setelah melihat pesan tersebut, Hiro sempat terdiam, dan Hiro saat itu tidak sengaja menjatuhkan robotnya sehingga Hiro kesakitan. Tidak lama kemudian robot Baymax aktif dan mulai memeriksa keadaan Hiro. Hiro saat itu kaget karena Baymax masih aktif. Setelah beberapa menit berbincang bersama Baymax, Hiro menyuruh Baymax untuk masuk ke kopernya. Saat Hiro ingin memasukkan Baymax, tiba-tiba Hiro terjatuh dan melihat di bawah kamar terdapat sesuatu yang bergerak. Hiro yang penasaran langsung mengambilnya dan ternyata benda tersebut adalah Microbotnya. Dan saat itu juga Hiro mengira Microbotnya sudah terbakar. Kemudian Baymax melihat Microbot Hiro bergerak. Dan saat itu juga Baymax mengatakan kepada Hiro bahwa Microbot Hiro ingin pergi ke suatu tempat. Hiro yang mendengar hal tersebut langsung mengatakan kepada Baymax untuk mencari tahu Microbot tersebut mau kemana. Tidak lama kemudian Baymax pergi untuk mencari tahu di mana Microbot itu pergi. Hiro yang melihat hal tersebut sempat kaget, karena ia saat itu hanya bercanda. Hiro pun langsung mengejar Baymax. Saat ingin mengejar Baymax, Bibi sempat bertanya kepada Hiro tentang kemana ia ingin pergi. Hiro pun menjawab dengan alasan ingin mendaftar kampus tersebut. Setelah itu Hiro kembali mengejar Baymax. Sampai akhirnya Hiro dan Baymax sampai di suatu tempat. Hiro dan Baymax pun masuk ke dalam tempat itu melalui jendela. Setelah masuk, Hiro melihat sebuah robot yang sedang mengumpulkan Microbotnya. Tidak lama kemudian Microbotnya bergerak dan mengejar Hiro dan Baymax. Mereka pun berlari untuk menghindari Microbot tersebut. Kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya Hiro melihat manusia bertopeng sedang mengendalikan Microbot itu. Hiro dan Baymax pun kembali berlari dan berhasil keluar dari tempat itu. Kemudian scene berganti saat Hiro pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Saat Hiro sedang menjelaskan kronologinya, Pak Polisi menanyakan apakah benar kejadian itu terjadi. Hiro dan Baymax yang mendengar hal tersebut langsung mengiyakan hal itu. Dan saat itu juga Baymax kehabisan baterai. Pak Polisi yang melihat hal itu mencoba menghubungi orang tua Hiro untuk datang ke kantor polisi. Hiro yang mendengar hal tersebut langsung panik dan pergi dari sana.
Setelah itu scene berganti saat berada di rumah, di mana Hiro dan Baymax masuk secara diam-diam agar BB Cash tidak melihatnya. Tidak lama kemudian BB Cash mengetahui Hiro datang. Hiro saat itu sempat berbincang dengan Bibi mengenai kuliahnya. Kemudian saat Bibi sedang menyiapkan makanan, Hiro bergegas mengantar Baymax ke kamar. Saat di kamar, Hiro sempat berbincang-bincang dengan Baymax tentang Tadashi. Di sela-sela perbincangan, Hiro merasa kebakaran tersebut bukan kecelakaan, melainkan disengaja. Dan Hiro juga mengatakan akan mencari tahu manusia bertopeng itu. Kemudian scene berganti saat Hiro mencoba mengupgrade Baymax agar bisa bertarung. Setelah selesai mengupgrade Baymax, Hiro dan Baymax langsung pergi ke tempat manusia bertopeng itu. Di sela-sela perjalanan, teman-teman Tadashi mengikuti Hiro dan Baymax secara diam-diam. Kemudian Hiro dan Baymax sampai di tempat itu dan melihat semua mikrobot sudah tidak ada. Setelah itu Hiro mencoba melihat mikrobot kecilnya yang ingin pergi ke suatu tempat. Hiro dan Baymax pun mengikuti arah mikrobot itu sampai akhirnya mereka sampai di pelabuhan. Tidak lama kemudian manusia bertopeng itu datang bersama kumpulan mikrobot yang membawa sesuatu. Hiro yang melihat hal tersebut langsung menyuruh Baymax untuk menggunakan pembaruannya. Saat ingin melawan manusia bertopeng, tiba-tiba teman-teman Tadashi datang dan menghampiri Hiro. Hiro saat itu terkejut dan menyuruh mereka pergi dari sana. Di sela-sela perbincangan, tiba-tiba manusia bertopeng itu datang dan melemparkan kontainer ke arah mereka. Mereka pun kabur menggunakan mobil. Saat di dalam mobil, teman-temannya meminta Hiro untuk menjelaskan apa yang terjadi. Hiro yang mendengar hal tersebut menjawab bahwa manusia bertopeng itu mencuri mikrobotnya dan membuat kebakaran di acara pameran. Setelah itu kejar-kejaran pun terjadi, sampai akhirnya mobil mereka jatuh ke dalam sungai. Beruntungnya mereka masih bisa selamat. Kemudian scene berganti saat Hiro dan teman-temannya sampai di rumah Fred. Di sana mereka akan membuat suatu rencana untuk menangkap manusia bertopeng itu. Di sela-sela perbincangan, Fred beranggapan bahwa manusia bertopeng itu adalah Tuan Cray, karena Hiro menolak untuk menjual mikrobotnya kepada Tuan Cray. Hiro yang mendengar hal tersebut tidak percaya kalau itu perbuatan Tuan Cray. Tidak lama kemudian Baymax secara spontan memindai tubuh manusia bertopeng itu, sehingga mereka bisa menemukan manusia bertopeng itu dengan data yang ada. Kemudian scene berganti saat Hiro mulai membuatkan kostum superhero untuk teman-teman Tadashi, sesuai keahlian mereka masing-masing. Setelah selesai membuat kostum superhero mereka, Hiro memperkenalkan Baymax yang sudah diperbaharui kembali, dan mulai mencoba untuk terbang. Awalnya Hiro dan Baymax tidak bisa mengendalikan daya terbangnya. Tidak lama setelah itu Baymax bisa mengendalikannya. Kemudian saat Hiro dan Baymax bersantai, Hiro menyuruh Baymax untuk mendeteksi semua orang untuk mengetahui keberadaan manusia bertopeng. Tidak lama kemudian Baymax menemukan kecocokan yang berada di sebuah pulau. Akhirnya mereka semua berangkat ke pulau tersebut. Scene pun berganti saat mereka sampai di pulau itu dan mulai masuk ke sebuah ruangan. Di sela-sela perjalanan mereka menemukan sebuah alat yang sudah hancur. Setelah itu Hiro mengecek CCTV yang memperlihatkan Tuan Cray sedang memperkenalkan proyeknya, di mana proyek tersebut dibuat untuk transportasi materi secara langsung melalui ruangan. Kemudian Tuan Cray juga menguji proyeknya dengan objek manusia. Kebetulan orang yang akan mencoba proyek tersebut adalah anak dari Profesor Robert. Saat pengujian dimulai, salah satu anak buah Tuan Cray memberitahukan bahwa terdapat masalah pada proyek tersebut. Namun Tuan Cray tetap melanjutkan pengujian. Tidak lama kemudian proyek tersebut mengalami masalah yang fatal, di mana anak profesor tersebut terjebak di dalam portal itu. Atas kejadian itu pemerintah menghentikan proyek Tuan Cray dan menutup pulau tersebut. Setelah Hiro dan teman-temannya mengetahui kejadian itu, tiba-tiba manusia bertopeng datang dan melemparkan batu besar ke arah mereka, sampai mereka semua tertimpa batu tersebut. Dan beruntungnya Baymax berhasil melindungi mereka. Kemudian Hiro menyuruh Baymax untuk membawa mereka keluar dari sana. Satu persatu dari mereka mencoba menyerang manusia bertopeng itu, namun teman-teman Tadashi gagal. Tidak lama kemudian Hiro dan Baymax berhasil mengambil topeng tersebut, dan saat manusia bertopeng itu memperlihatkan wajahnya, ternyata dia adalah Profesor Callaghan. Hiro dan teman-temannya pun terkejut, karena mereka mengira Profesor sudah mati bersama Tadashi. Profesor yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa ia bisa selamat karena mikrobot milik Hiro. Dan Profesor mengatakan bahwa kematian Tadashi merupakan kesalahannya sendiri. Hiro yang mendengar hal tersebut menyuruh Baymax untuk menghancurkan Profesor Callaghan. Baymax yang mendengar hal tersebut sempat menolak karena ia diprogram untuk tidak melukai manusia. Hiro yang mendengar hal tersebut langsung mencabut chip dari Tadashi. Akhirnya Baymax berubah menjadi sangat brutal.
Teman-temannya yang melihat hal itu mencoba untuk menyadarkan Hiro agar berhenti menyerang Profesor. Akhirnya Baymax kembali menjadi baik, dan saat itu juga Profesor berhasil kabur dengan topengnya. Setelah kejadian itu, Hiro kecewa dengan teman-temannya dan langsung pergi meninggalkan teman-temannya di sana. Kemudian scene berganti saat Hiro memperbaiki alat pemindai Baymax. Setelah selesai diperbaiki, Hiro kembali mengeluarkan chip Tadashi. Namun Baymax menolak untuk membuka ruang chipnya. Dan saat itu juga Hiro meluapkan kesedihannya karena kehilangan Tadashi. Tadashi's gone. Tadashi is here. Tidak lama kemudian Baymax memperlihatkan rekaman Tadashi saat awal membuat Baymax. Setelah melihat rekaman tersebut, Hiro berterima kasih kepada Baymax dan menyesali perbuatannya. Tidak lama kemudian teman-temannya datang dan mengatakan bahwa mereka semua akan menangkap Profesor Callaghan dengan cara yang benar. Setelah itu, Honey memperlihatkan rekaman CCTV Tuan Cray yang lebih lengkapnya, di mana Profesor Callaghan marah kepada Tuan Cray karena anaknya jadi korban proyek Tuan Cray. Dan saat itu juga mereka mengetahui bahwa ini adalah masalah balas dendam. Akhirnya mereka semua pergi untuk menangkap Profesor Callaghan. Kemudian scene berganti saat berada di acara Tuan Cray, di mana Tuan Cray sedang memperkenalkan kampus barunya. Tidak lama setelah itu Profesor Callaghan datang dan menangkap Tuan Cray. Dan saat itu juga Profesor Callaghan membawa alat teleportasi untuk memasukkan Tuan Cray seperti anaknya dulu. Tidak lama kemudian Hiro dan teman-temannya datang. Dan saat itu juga Hiro mencoba menyadarkan Profesor Callaghan agar menghentikan balas dendamnya. Namun Profesor Callaghan tetap melanjutkan balas dendamnya. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Di sela-sela pertarungan semua teman-temannya terperangkap oleh kumpulan mikrobot. Dan saat itu juga Hiro menyuruh teman-temannya berpikir agar mereka bisa keluar dari masalah. Setelah mendengar hal tersebut, semua teman-temannya berhasil keluar dari kumpulan mikrobot tersebut. Kemudian Baymax bergegas untuk menyelamatkan Hiro dari alat teleportasi. Setelah itu Hiro menjelaskan rencananya untuk mematikan mikrobotnya dan mengambil topeng tersebut. Mereka semua pun menjalankan rencana dengan baik, sampai akhirnya Profesor Callaghan kehabisan mikrobotnya. Setelah itu Hiro dan Baymax mengambil topeng Profesor, dan saat itu juga semua mikrobot hancur. Namun alat teleportasi tersebut masih aktif. Hiro yang melihat hal tersebut menyuruh semuanya untuk pergi dari sana. Saat ingin pergi, Baymax melihat ada tanda-tanda kehidupan di dalam teleportasi itu. Baymax mengatakan bahwa itu adalah putri Profesor Callaghan. Hiro yang mendengar hal tersebut langsung masuk ke dalam portal itu bersama Baymax. Saat berada di dalam portal, Hiro dan Baymax berhasil menemukan Abigail dan membawanya untuk keluar dari sana. Di sela-sela perjalanan, Baymax menabrak runtuhan bangunan dan membuat roketnya rusak. Hiro yang melihat hal itu sempat bingung. Tidak lama kemudian Baymax mengatakan bahwa ada cara lain untuk menyelamatkan Hiro dan Abigail, yaitu dengan cara meluncurkan roket yang ada di tangan Baymax. Namun Hiro tidak ingin meninggalkan Baymax. Baymax yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa ia akan selalu ada bersama Hiro. Akhirnya Baymax meluncurkan roket dari tangannya. Hiro dan Abigail pun berhasil keluar dari portal tersebut. Setelah kejadian itu, Abigail langsung dibawa ke rumah sakit dan Profesor Callaghan ditangkap oleh polisi. Di akhir scene, Hiro melihat kembali tangan Baymax dan tanpa sengaja melihat chip Tadashi berada di dalam genggaman tangan Baymax. Hiro yang melihat hal tersebut langsung membuat robot Baymax kembali, dan saat itu juga Hiro dan teman-temannya kembali menjadi superhero. Film Big Hero 6 pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kalau aku update video terbaru lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.